Juga memberikan beasiswa, juga golden ticket kepada anak-anak petani kopi di Desa Cibulau. IPB itu adalah miniatur Indonesia. Sejak dulu IPB selalu memperhatikan asal-usul para mahasiswa, baik Capsek oleh QS Sur, kita ini berada di posisi 49 dunia. Dan alhamdulillah IPB ini sudah 3 tahun berturut-turut anugerah Dikti ya sebagai perguruan tinggi terbaik dalam kerjasama internasional. Hai mahasiswa baru IPB University. Bayangkan bagaimana angka pertamamu di kampus terbaik bangsa yang setiap sudutnya menarik untuk dijelajahi. Selamat datang di Harmoni UAMB Podcast. Podcast eksklusif yang menghadirkan para pemikir IPB dengan kiat-kiat, arahan, dan pesan berharga untuk menjadi mahasiswa baru. Selamat datang di Harmoni UAMB Podcast, sebuah podcast untuk menambah pengetahuan mahasiswa baru dan juga merupakan salah satu rangkaian dari OMB IPB atau Orientasi Mahasiswa Baru IPB University. IPB merupakan kampus terbaik di Indonesia di sektor pertanian. Tidak hanya itu, IPB juga setiap tahunnya selalu menerima ribuan mahasiswa baru dengan berbagai latar belakang di Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait dengan IPB in Diversity bersama Rektor IPB University, Profesor Dr. Arief Satria. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak, sebelum kita masuk ke IPB in Diversity, Pak, dengar-dengar kemarin lagi sempat viral nih, Pak. Viral di sosial media, di Instagram, di TikTok. Bapak itu kemarin sempat berkunjung ke Kampung Cibulau ya, Pak ya? Oh iya. Dan juga memberikan beasiswa, juga golden ticket kepada anak-anak petani kopi di Desa Cibulau. Mungkin boleh, Pak, diceritain nih, Pak, sedikit-sedikit terkait dengan hal tersebut. Ya, karena Cibulau itu adalah sebuah desa yang dulunya adalah masyarakat dengan ciri perambah hutan. Sehingga terjadi konflik dengan berbagai pihak, namun kemudian berkolaborasi dengan IPB, masyarakat kemudian berkembang menjadi masyarakat pembudidaya kopi. Betul. Dan pada akhirnya kopi Cibulau menjadi kopi yang sangat bagus dan bahkan salah satu yang terbaik di Indonesia. Atas jasa-jasa para petani itulah, dari mulai masyarakat yang perambah hutan, kemudian menjadi pembudidaya kopi dan sukses, ya kita berikan apresiasi dalam bentuk golden ticket dan beasiswa untuk anak-anak mereka. Baik, Pak. Memang ternyata IPB ini memang sangat menghargai ya, Pak ya, dari mungkin kalangan petani dan juga bahkan sampai anak-anaknya gitu ya, Pak ya. Nah, mungkin kembali lagi kepada keberagaman yang tadi juga sudah disampaikan lewat petani-petani di Cibulau dan juga memang IPB ini sangat menghargai begitu, Pak. Nah, mungkin kalau misalnya dengan IPB in Diversity, bagaimana IPB ini, Pak, memberikan makna keberagaman gitu bagi para mahasiswa baru? IPB itu adalah miniatur Indonesia. Sejak dulu IPB selalu memperhatikan asal-usul para mahasiswa yang kita lihat keragamannya sangat tinggi. Bahkan hampir semua provinsi di Indonesia ada wakilnya di IPB. Sampai hari ini prinsip itu tetap kita pertahankan bahwa pemetaan geografis ya, dan kita berusaha untuk ada representasi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga selalu mengedepankan kegiatan asrama dalam rangka untuk membangun komunikasi lintas budaya. Karena memahami satu sama lain dengan latar belakang etnisitas yang berbeda, itu sangat penting. Betul. Nah, asrama itu adalah salah satu media yang penting untuk itu. Nah, kita juga bisa menyaksikan betapa mahasiswa dengan peran OMDA, organisasi mahasiswa daerah itu dinamikanya luar biasa dan artinya dinamika yang positif ya. Kita lihat ada acara Genus, Gebiar Nusantara, ya berbagai acara, dan bahkan OMDA sendiri punya peran yang sangat penting dalam rangka untuk promosi IPB. Nah, jadi memang kegiatan-kegiatan yang ada di kampus kita ini adalah kegiatan-kegiatan yang terus mendorong diversity. Karena apa? Karena kita mengacu pada prinsip kerja alam. Alam itu memiliki karakteristik. Satu, networking, berjejaring. Dua, interdependensi, saling tergantung. Tiga, diversity, keragaman. Ya, jadi mestinya dengan memahami
cara kerja alam, bahwa alam itu saling tergantung satu sama lain, antara serangga dengan bunga kan saling tergantung kan. Kemudian mereka berjejaring, kemudian mereka memiliki keragaman yang luar biasa, bahkan semakin beragam, maka alam itu semakin robust, semakin kokoh, semakin kuat. Ya, yang namanya hutan yang monokultur dengan polikultur tentu kekuatannya beda. Yang polikultur lebih kuat. Ya, nah, itulah prinsip kerja alam. Nah, prinsip kerja alam itulah mestinya menjadi inspirasi bagi kita dalam membangun kebudayaan. Jadi kebudayaan yang ada di kita ini yang diproduksi oleh manusia, ya sudah seharusnya belajar dari bagaimana alam itu bekerja. Betul. Ya. Jadi memang ya Pak, ternyata multikultural ini bisa memperkokoh gitu kehidupan di Universitas IPB. Nah, baik. Mungkin nih Pak, kembali lagi tadi kita sudah mengetahui bahwa memang IPB ini menyediakan kenyamanan yang luar biasa gitu ya untuk para mahasiswa baru, apalagi yang mungkin daerahnya itu jauh. Jadi ada OMDA, kemudian kita juga ada asrama multibudaya. Nah Pak, kan ada lagi nih Pak terkait dengan pencapaian-pencapaian baru dari IPB University. Seperti misalnya peringkat 399 di QS World University Ranking nih Pak. Dan juga ada lagi peringkat 60 di dunia, yaitu ada dari the Higher Education. Ini ada dari The Interdisciplinary Science, juga peringkat pertama di Indonesia gitu. Nah, mungkin nih Pak, dari berbagai pencapaian-pencapaian itu juga sangat-sangat berkorelasi dengan visi IPB di masa depan, yaitu menjadi Global Self Leadership in Innopreneurship. Mungkin boleh Pak diberikan tanggapan terkait dengan pencapaian-pencapaian IPB tadi, juga visi besar IPB nih Pak di masa depan. Jadi reputasi kita di global alhamdulillah semakin lama semakin meningkat. Betul. Jadi page upsec oleh QS World kita ini berada di posisi 49 dunia. Time Higher Education untuk interdisciplinary science kita nomor 60 dunia. Ya. Kemudian overall untuk QS kita saat ini berada di urutan ke-39. Itu kita naik dalam 6 tahun terakhir dari angka 750-800 ya. Sekarang menjadi 399. Jadi alhamdulillah kita melakukan lompatan yang cukup besar ya, dan tentu ini karena kerjasama seluruh komponen yang ada di IPB yang saya kira sangat baik. Nah, IPB memang memiliki visi untuk menjadi leader ya. Jadi Global South Leadership in Innopreneurship itu bukan sebuah mimpi tanpa dasar ya. Mengapa? Karena IPB memang saat ini sudah diakui sebagai kampus yang terbaik dalam memanage inovasi. Ya. Karena kekuatan Innopreneurial University itu adalah kekuatan pada inovasi. Kan Innopreneurial University itu kan Innovation Based Entrepreneurial University. Ya. Jadi kekuatan inovasi, dan inovasi itu berasal dari research. Jadi research kemudian menjadi inovasi, dan inovasi kemudian kita hilirisasi. Berarti bagaimana inovasi itu dimanfaatkan secara maksimal mungkin oleh dunia industri maupun oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Nah, jadi upaya kita dengan Innopreneurial University ini semakin nyata seiring dengan data yang menunjukkan bahwa kita ini punya mitra desa hampir 8%. Total desa di Indonesia itu adalah desa mitra IPB. Itu angka yang menurut saya sangat-sangat besar sekali. Ya. Dan kita punya banyak program-program yang impactful. Masyarakat lingkar kampus, petani-petani lingkar kampus yang sudah bisa mensuplai kebutuhan 54 supermarket di Jabodetabek. Kemudian kita lihat lagi banyak desa-desa ekspor yang sudah semakin berkembang. Dari peran kita melalui OVOC, One Village, One CEO. Ya. Dan ada sekolah peternakan rakyat, ya. Dan masih banyak lagi program-program kita di desa yang impact-nya sangat besar. Ya. Pada saat yang sama kita juga punya Science Technopark. Ya, Science Technopark adalah bagaimana proses hilirisasi inovasi itu dijalankan lebih sistematis lagi, sehingga industri bisa tertarik kepada kampus, ya, dan kampus juga siap untuk menjalin kolaborasi dengan industri, karena nggak mungkin kampus sendirian. Oleh karena itu hilirisasi inovasi ini menurut saya harus berkolaborasi dengan industri. Dan alhamdulillah IPB ini sudah 3 tahun berturut-turut anugerah Dikti ya sebagai perguruan tinggi terbaik dalam kerjasama internasional.
perguruan tinggi terbaik nomor 1 dalam kerjasama in industri. Jadi kita sudah dikenal kerjasama dengan industri sudah sangat baik, kerjasama dengan internasional juga sangat baik ya. Dan kita juga menjadi perguruan tinggi 3 tahun berturut-turut SDGs Award terbaik nomor 1 untuk SDGs Sustainable Development Goals Award dari Bappenas. Jadi itu kan bicara semuanya impact. Nah, itu salah satu wujud Innopreneurial University. Nah, kalau saya berkunjung ke kampus-kampus lain, kampus di dunia, ya mereka ada sebagian ke industri, tapi tidak ke masyarakat. Ada sebagian ke masyarakat, tapi tidak ke industri. Nah, kita dua-duanya. Nah, sehingga banyak kampus-kampus di dunia pun belajar dari IPB tentang bagaimana memperkuat Innopreneurial University. Sehingga kita pun menjadi realistis untuk menjadi leader dalam Global South in Innopreneurial University. Ya, jadi Global South berarti negara selatan-selatan, negara berkembang. Itu sebuah mimpi yang realistis. Kalau kita nomor 1 di dunia dalam bidang ini, ya memang kita harus mengukur. Dan bisa sampai sana bisa, tapi butuh waktu. Nah, tapi untuk yang dunia ketiga, kita siap untuk berkompetisi. Insya Allah kita siap untuk menjadi leader. Luar biasa ya Pak, memang IPB ini selalu menjadi leader lah ya Pak ya, dari bidang mungkin entrepreneurship, tadi technopreneurship, dan juga socialpreneurship. Mungkin nih Pak, saya tertarik banget tadi terkait dengan impact Pak, impact yang diberikan IPB. Nah mungkin apakah ada contoh nyata gitu Pak dari mahasiswa atau alumni IPB yang pada akhirnya bisa menjawab tantangan masyarakat Pak terkait dengan program pendekatan entrepreneurship ini Pak? Ada mahasiswa semester 5 sudah ekspor ke Amerika. Betul, luar biasa. Ada mahasiswa semester 7 sudah ekspor ke India, Pakistan, dan Bangladesh. Luar biasa. Mahasiswa mengekspor itu berkolaborasi dengan masyarakat. Jadi kita memang mengasah para mahasiswa untuk menjadi sociopreneur atau menjadi technopreneur. Dan kita ada 1.000 desa yang menjadi mitra kita dalam program OVOG, di mana CEO-CEO itu adalah fresh graduate atau mahasiswa tingkat akhir, yang kemudian menjadi champion untuk diseminasi inovasi, membuka akses pasar, membuka akses teknologi dan akses keuangan, sehingga apa? Sehingga mereka bisa melakukan upaya transformasi desa. Tadi saya sampaikan, di sebagian desa sudah menjadi desa ekspor. Jadi itu bukti bahwa impact yang sudah kita berikan bukan lagi impact pada level lokal, tapi sudah level global. Karena inovasi-inovasi IPB ada di Madagaskar. Inovasi-inovasi IPB ada di berbagai penjuru dunia, sudah dimanfaatkan oleh nelayan, petani, dan sekarang juga produk-produk kita sudah masuk di pasar dunia. Manggis kita, cabai kita, ada kopi kita, ada tempe kita, banyak produk pepaya kita, sebagian sudah ekspor. Jadi menunjukkan bahwa apa? Ya apa yang dikerjakan oleh para dosen kita ini sudah tidak sekedar riset untuk riset, tapi riset untuk inovasi, inovasi untuk impact. Jadi itulah hakikat kita ini menjadi insan akademis yang impactful, insan akademis yang inovatif. Karena dengan inovasi-inovasi itulah kita bisa berbuat nyata menjadi khairun nas. Sebaik-baik manusia kan beri manfaat untuk orang lain. Nah, kita beri manfaat dengan inovasi-inovasi kita. Baik, memang luar biasa inovasi-inovasi yang telah diberikan IPB ini memang sangat impactful juga ya Pak, tidak hanya inovasi belaka gitu. Bapak akan menuliskan di papan tulis ini ada pesan untuk maba nih Pak. Jadi untuk mahasiswa baru mungkin ada pesan gitu dari Prof. Arief yang akan diberikan yang silakan ditulis. Mungkin boleh ditunjukkan ke kamera yang sebelah sini Pak. Yes. Boleh Pak dijelaskan sedikit nih Pak terkait dengan pesannya. Yang bisa survive di dunia ini adalah orang yang menjadi pembelajar sejati. Bahkan Einstein mengatakan, once you stop learning, you start dying. Sekali kita berhenti belajar, artinya sudah memulai kematian. Jadi menjadi pembelajar sejati, itu membuat kita akan cepat beradaptasi dengan lingkungan, kondisi apapun, kita mampu merespons perubahan, dan pada akhirnya kita mampu untuk menciptakan masa depan. Oleh karena itu, jadilah pembelajar sejati, belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Karena pembelajar sejati adalah orang-orang yang optimis, orang-orang yang haus akan pengetahuan, haus akan pengalaman, dan yang paling penting lagi, orang yang menjadi pembelajar itu adalah orang-orang yang memiliki ciri sebagai orang masa depan. Luar biasa. Luar biasa sekali Pak Arief. Terima kasih banyak. Sesi ini sekaligus untuk menutup sesi podcast kita pada hari ini Pak. Dari sesi Harmoni OMB Podcast. Terima kasih banyak Pak Arief atas waktunya. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu menjadi pembelajar sejati ya. Itulah pesan Pak Arief tadi. Terima kasih banyak teman-teman mahasiswa baru semuanya. Dan ini menjadi sesi podcast
akhir pada akhir ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di sesi podcast berikutnya di Harmoni OMB Podcast. Sampai jumpa. Siap.